Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabarnya pada hari ini? Kembali bertemu bersama dengan saya Ayu Lestari Malau dari channel Khotbah Pendeta. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyaksikan sebuah kesaksian dari saudara kita yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dulunya dia seorang Muslim, tetapi dia kini menjadi seorang pengikut Kristus yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bagaimanakah kesaksiannya? Mari kita saksikan videonya berikut ini bersama-sama. Kalau ditanyakan kepada saya apa alasan saya keluar dari agama Islam, agama yang menjadi agama turun-temurun dari orang tua saya, maka yang pertama saya mau katakan bahwa itu bukan keinginan saya. Ya, tidak pernah terlintas dalam pikiran saya untuk keluar dari Islam. Karena bagi saya Islam itu agama yang diridhoi. Innad dina indallail Islam. Ya, agama yang diterima oleh Allah hanyalah agama Islam. Ini sesuai dengan Al-Imran ayatnya yang ke-19. Nah, jadi tidak punya keinginan ya sama sekali. Karena orang tua mengajarkan saya secara baik agama itu sejak usia dini. Di umur 6 tahun sudah diajarkan membaca kitab suci Al-Quranul Karim. Lalu sampai hatam di usia yang cukup muda waktu itu ya. Dan umur 12 tahun ya sudah hatam, lalu kemudian diajarkan untuk sholat 5 waktu. Jadi kalau saya ditanya apa alasan Anda keluar dari Islam ya, meskipun di penjara, yang pertama saya katakan itu bukan keinginan saya, tetapi keinginan Tuhan Yesus. Karena di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya saya menemukan hidayah, menemukan petunjuk. Ketika saya membaca Alkitab, setelah perjumpaan saya dengan Yesus, ya karena diawali dengan perjumpaan. Ya, Isa Al-Masih datang pada saat saya sedang menyiapkan ibadah subuh, sholat subuh. Dari sana kemudian saya mulai ada kerinduan untuk mengenal pribadi ini. Nah, saudara, karena itu prinsip saya harus kembali kepada apa? Sumber yang akurat. Nah, sumber yang akurat mengenai Isa Al-Masih ya Injil, karena Quran juga mengatakan bahwa Injil itu diberikan kepada Nabi Isa. Nabi Isa pembawa Injil. Nah, mari kita baca ke Injil. Ya. Nah, selama ini kan saya tidak pernah baca Injil. Ya, memang tidak dianjurkan untuk baca Injil. Bahkan ada opini yang dibentuk Injil yang hari ini ada itu Injil palsu. Tapi kalau ditanyakan kapan dipalsukan, siapa yang memalsukan, bagian mana yang dipalsukan, ya, dan kalau itu palsu mana yang asli, nah semuanya itu nggak bisa kita buktikan. Nah, saya harus meninggalkan pemikiran-pemikiran itu, ya, itu kan asumsi ya. Maka untuk mengenal pribadi Isa Al-Masih kembali kepada sumbernya, yaitu Injil. Nah, sementara iman Islam mengajarkan percaya kepada kitab yang pernah diturunkan oleh Allah. Taurat, Zabur, dan Injil. Jadi, saya harus baca Injil. Ya. Saya harus baca Injil loh. Waktu saya membaca Injil, nah saya menemukan apa yang selama ini yang saya cari, apa yang selama ini saya minta, apa yang selama ini dirindukan.
bahkan yang dibutuhkan oleh setiap orang. Apa itu? Keselamatan hidup kekal. Semua orang butuh diselamatkan. Semua orang mau mati masuk surga. Kecil, besar, tua, muda, miskin, kaya. Kalau ditanya Anda mati hari ini mau kemana? Oh, pasti surga dong, surga dong, surga. Cuma persoalan, apakah surga pasti bagi setiap orang? Nah, karena itu, saudara, waktu saya membaca Injil, saya menemukan hidayah. Saya menemukan petunjuk. Apa petunjuknya? Ya, banyak hal, tapi yang paling utama, Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini ucapan Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Dan kitab suci Al-Quran berkata Isa itu suci. Dia memperkatakan perkataan yang benar. Mungkin sebagian orang berkata ada banyak jalan menuju Roma, dan karena itu juga ada banyak jalan menuju surga. Tapi bagi saya tidak. Silakan banyak jalan menuju Roma, tapi menuju surga hanya satu, melalui Yesus Kristus. Kenapa? Karena dia yang dari surga. Dia memberitakan tentang surga. Dan dia kembali ke surga. Iya kan? Semua nabi, semua rasul mati hari ini sedang menunggu kebangkitan. Semua nabi, semua rasul hari ini bergelar almarhum. Tapi Yesus, dia tidak bergelar almarhum. Dia kembali ke surga. Maka itu setiap kita yang percaya dan menjadi pengikutnya. Menjadi pengikutnya ya. Ya. Kita akan kembali ke surga karena memang surga tempat kita berasal. Di dunia ini kita hanya sementara. Dan kita pasti akan kembali ke surga. Surga harus pasti. Surga tidak boleh mudah-mudahan. Memiliki rumah besar boleh mudah-mudahan. Saudara boleh mudah-mudahan punya suami yang ganteng, punya istri yang cakep. Ya, menjadi orang kaya bisa mudah-mudahan, tapi masuk surga nggak boleh mudah-mudahan. Pastikan dari sekarang. Sungguh luar biasa kesaksian dari saudara kita ini. Kiranya Tuhan Yesus memakai Bapak ini untuk menjadi alatnya untuk memberitakan Injil kebenaran tentang firman Tuhan, untuk memberitakan tentang kasih karunia Tuhan, dan sehingga semakin banyak lagi jiwa-jiwa yang dimenangkan. Mari saudara kita yang sebagai orang percaya itu sudah terlebih dahulu mengenal dan mengertakan kasih Bapa, kita juga dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil kebenarannya sehingga semakin banyak lagi jiwa-jiwa yang dimenangkan. Karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Dia Tuhan akan menuntun setiap kehidupan kita dan memberikan keselamatan yang kekal bagi setiap kita yang percaya dan takut akan Allah. Dan kiranya melalui kesaksian ini iman kita semakin bertumbuh dimanapun kita yang mendengarnya, kiranya iman kita semakin menggebu-gebu untuk menjadi pengikut Kristus dimanapun kita berada. Cukup sekian kesaksian pada hari ini bersama dengan saya Ayu Lestari Malau dari channel Khotbah Pendeta. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.